Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawa'tum minal jannati manzilah. Bapak, Ibu serta rekan-rekan yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa menghadiri Omar, dan malam ini kita akan membahas satu sosok, namanya adalah Abu Talhah Al-Ansori. Abu Talhah. Jadi Abu Talhah ini orang kaya, punya emas banyak, punya perak banyak, punya kebun juga banyak. Nah, ketika mau masuk Islam, itu masuk Islamnya itu gara-gara mau nikahin seorang muslimah, namanya Ummu Sulaim. Qissatu islamihi wahidatun min a'ajibil qasas fi tarikhil Islam. Masuk Islamnya Abu Talhah itu termasuk salah satu kisah yang menakjubkan dalam sejarah agama Islam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, anna Abu Talhah jaa khatiban Umma Sulaim. Jaa khatiban Ummi Sulaim. Jadi Abu Talhah datang mau mengkhitbah, mau ngelamar seorang perempuan namanya Ummu Sulaim. Faqalat lahu, dan Ummu Sulaim ketika dilamar sama Abu Talhah mengatakan, ya Aba Talhah, ma mithluka yuraddu lakinnaka mru'un kafirun wa ana imra'atun muslimatun la yasluhu li an atazawwajuka. Jadi kata Abu Talhah, wahai Abu Talhah, kamu ini nggak pantas untuk ditolak lamarannya, karena dia orang mulia ini, tokoh gitu ya, orang baik. Kamu nggak pantas untuk ditolak. Tetapi masalahnya kamu ini belum masuk Islam. Wa ana imra'atun muslimatun, sedangkan saya ini muslimah. Kalau perempuannya muslimah, laki-lakinya belum muslim, kan nggak boleh nikah, gitu. Nggak boleh dinikah. La yasluhu li an atazawwajuka, saya nggak boleh menikahi kamu. Faqala laha madzaka mahruka, emang apa maharnya apa? Jadi dipikirnya Abu Talhah ini masih soal mahar. Qalat wa ma mahri, kalau kayak gitu apa dong menurutmu mahar saya? Kamu mau ngasih saya mahar apa? Qala as-safra'u wal bayda, saya akan kasih kamu emas dan juga perak, yakni bidzalika adz-dzahab wal fiddah. Faqalat lahu Ummu Sulaim, Ummu Sulaim kemudian menjawab ketika mau dikasih mahar emas sama perak, fa inni la uridu safra'a wala bayda, saya enggak butuh itu emas, saya juga enggak butuh perak. Uridu minka al-Islam, yang saya mau maharnya adalah masuk Islam. Enak amat. Fa in tuslim fadzaka mahri, kalau kamu mau masuk agama Islam maka itu mahar saya. Hebat ya. Wala as'aluka ghairahu, dan saya nggak akan minta yang lain, cukup maharnya bersyahadat saja, masuk Islam saja. Maka Abu Talhah kemudian bertanya, faman li bidzalik, terus caranya gimana? Yang mau memasukkan saya kepada agama Islam siapa? Qalat laka bidzalika Rasulullah, yang akan membuat kamu masuk Islam, kamu bersyahadat di depan Kanjeng Nabi. Fama kana min Abi Talhah illa an dhahaba ila Nabi bahithan anhu fil Madinah. Maka mendengar itu Abu Talhah karena saking cintanya sama Ummu Sulaim, langsung tuh mencari Nabi di Madinah, dicari hatta ja'ahu wa huwa jalisun baina ashabihi, sampai kemudian Nabi ketemu lagi duduk-duduk sama sahabatnya.
Falamma ra'ahu Nabi qala, ketika Nabi melihat Abi Thalhah, Nabi langsung bersabda, ja'akum Abu Thalhah izzatal islami baina ainaihi. Saya ngelihat Abu Thalhah ini datang dan di matanya pengen masuk Islam. Jadi hebat ya Kanjeng Nabi itu. Langsung tahu ini orang mau masuk Islam nih. Padahal Abu Thalhah belum cerita. Fa akhbara Abu Thalhah Rasulullah bima qalat Ummu Sulaim. Maka Abu Thalhah menceritakan apa yang dijadikan syarat oleh Ummu Sulaim, kalau mau menikah maka maharnya masuk Islam. Berarti awakmu asline iso kawin, Mas mlebu Islam sih. Oh. Wis mlebu. Paham toh? Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini kemudian ulama mengatakan di antara mahar terbaik itu adalah syahadat. Di antara mahar terbaik adalah memasukkan orang yang tadinya belum memeluk agama Islam menjadi Muslim, ya. Menjadi Muslim, ya. Meskipun ini agak riskan ya barangkali ya, agak riskan. Yang penting kita nggak mempermainkan agama gitu. Nah Abu Thalhah tuh begitu udah memeluk agama Islam, loyal sama keislamannya, serius sama keislamannya. Baik, qad wasalna al-an binal mataf kama hiya al-'ada fi hadzal kitab ila al-hadithi 'ani simmah al-ghalibah wal muharrakati li syakhsiyati sahabi aw li tilka as-sifah allati ghalabat alaihi wa 'urifa biha. Jadi kemudian sifat apa yang paling menonjol dari Abu Thalhah ini? Wal haqiqah anni wa ana aqra mawaqifa hayati Abi Thalhah fi mukhtalifal majalat intabahtu anna Abu Thalhah kana lammahan jiddan. Sifat yang paling menonjol dari Abu Thalhah itu lammah. Lammah itu orangnya sangat sensitif. Sensitif itu apa ya? Apa Mat? Perasa. Perasa. Jadi ada apa dikit dia tahu gitu. Maksudnya itu ada orang wajahnya berubah langsung nitik gitu. Ada orang butuh sama dia sebelum bicara itu dia sudah tahu. Nek basa Jawane apa kuwi wong kuwi iki? Wis ngerti dhewe ya kowe ya, wis ngerti. Jadi perasaane iki alus nemen lho kowe. Kebatinan. Ya. Kaya misalkan Mas Lama atau biasane iki misalkan ning ngaji ning tengah, teman-teman ning pojok iki ndek kudu sensitif. Ning opo ki kok mojok kowe kan? Hah? Ah, ono opo kowe kan. Jadi Abu Thalhah tuh begitu. Dan saya ngelihat orang Jawa tuh begitu. Sensitifnya itu luar biasa. Nah, apa namanya? Ada orang berubah cara bicaranya, berubah raut wajahnya, itu orang Jawa nggak enak. Gitu. Ya. Bisa menangkap itu. Sensitif orang Jawa. Lebih umum ya orang Indonesia gitu ya. Kalau orang Arab kan aslinya nggak kayak gitu. Kalau kita nggak ngomong, dia nggak peduli. Gitu. Kalau kita nggak ngomong, dia nggak peduli. Wong apa mu? Wong Arab. Oh Arab. Kadang wis tomong beco ora dirungokke kok. Nek wong apa mu? Wong Arab, wong. Ini kita tuh harus sensitif. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini dari awal kita mengkaji bareng-bareng Omar itu ternyata jalan masuk surga itu macam-macam. Jalan masuk surga bisa tegas, kayak Umar bin Khattab bisa. Jalan masuk ke surga bisa anutan, nggak banyak protes, kayak Abu Bakar juga bisa. Jalan masuk surga bisa sabar banget, kayak Bilal juga bisa. Jalan masuk surga bisa nyimpen rahasia, sampai mati nggak dibuka rahasia itu juga bisa. Kayak Hudzaifah Ibnul Yaman. Dan jalan masuk surga itu bisa juga dengan cara memiliki rasa empati, sensitivitas, perasaan yang tinggi. Ya.
Baik, jadi suatu hari laqad sami'tu sauta Rasulillahi dhaifan. Abu Thalha bilang sama istrinya, saya kok ngelihat, saya ngedenger suarane Kanjeng Nabi ki kok kaya lirih saiki. Ya. Kira-kira nek wong biasane ngomongnya kenceng terus tumun-tumun lirih gara-gara apa? Meriang. Nah, selain itu gara-gara apa? Hah? Mikir. Nah, terus apa maneh? Hah? Galau. Sakit. Nah, ini gara-gara ngeleh. Ngeleh. Jadi Nabi itu biasanya suaranya keras, tiba-tiba lirih gitu, pelan. Maka Abu Thalha bilang sama istrinya, "Fahal 'indaki syai'?" Di rumah masih ada apa ini? Ya. Qalat na'am, kata istrinya, iya, saya punya sesuatu. Wa akhrajtu aqrasan min sya'irin bil kak takfi thalathata rijalin. Maka saya mengeluarkan adonan roti yang itu hanya cukup untuk 3 orang. Aslinya cukupnya paling wong telu. Ya. Faqalat fa arsala Abu Thalha Anas ibnu Malik. Maka kemudian Abu Thalha ngongkon Anas ibnu Malik kon gluru Kanjeng Nabi. Luru Kanjeng Nabi, Pak dijak mangan. Sing kuwi asline cukup ngowong telu. Abu Thalha bojone karo Kanjeng Nabi. Ngutus orang namanya Anas ibnu Malik. Nah, Anas ibnu Malik kemudian menemukan Kanjeng Nabi. Fawajadahu jalisan fil masjid wa ma'ahun nas. Ternyata Nabi sedang duduk di Masjid Nabawi dan di sekitar Nabi itu banyak orang. Ya. Falamma ra'ahu Nabi qala lahu, ketika Nabi ngelihat Anas ibnu Malik, langsung Nabi bilang gini, arsalaka Abu Thalha, yang nyuruh kamu datang ke sini Abu Thalha. Nah, lagi-lagi Nabi bisa kayak gitu ya. Apa itu? Tahu ya, tahu. Yang nyuruh kamu ke sini Abu Thalha? Faqala Anas na'am. Iya, saya disuruh sama Abu Thalha. Faqala lahu Nabi ali ta'amin. Nabi tahu lagi, apakah kamu disuruh sama Abu Thalha menemui saya itu karena saya mau diajak makan? Nggak ngerti. Aku juga ngerti, paling jenengan sedut maneh Pak Mangan kan? Aku ngerti. Ya, kok priye wis jalmi. Iya. Faqala na'am, kata Anas ibnu Malik, iya, ngajak jenengan makan. Faqala Nabi linnasi kumu. Maka Nabi kemudian bilang sama orang-orang, ayo semuanya berdiri dan ke rumahnya Abu Thalha. Padahal mau cukup ngowong biro, wong telu. Nek intip ke berarti meto ora sak klendung ora sak keler berarti cukup wong telu tok. Dipetal-petal. Priya wis ku yo. Falamma wasalu ila baiti Abi Thalha qala Abu Thalha li Ummi Sulaim mustaghriban hadzal ma'zaq alladzi huwa fihi. Panik langsung Abu Thalha. Lah kok sing teko wong akeh sak brayak sing teko. At-ta'amu qalil wan nasu katsir. Kata Abu Thalha, kita cuman punya makanan sedikit sementara orang yang datang banyak. Tapi istrinya luar biasa. Kata istrinya apa? Wallahu wa rasuluhu a'lam. Wis rak pokoke Gusti Allah karo Kanjeng Nabi sing luwih ngerti. Urip kira digawe angel kowe, oh. Iki nek Pak Retno kan dhewe nyiapke jenengan nyiapke maam ke kok tumun-tumun ana wong rombongan mrene kok wis ora wis, oh. Pokoke Allah dan Rasule sing luwih ngerti mbok pre cara mangane wis kuwi ya. Kan panik, mesti panik. Mesti aku langsung Hafid, kurang ke Fit kowe. Panik dhewe ki urung kelas ya, apa. Nah, itu perempuan namanya Ummu Sulaim, jawabnya gampang aja. Wes pa ora, ana Gusti Allah, ana Rasul wis mek durus karo Allah sama Rasulnya. Enteng, urip ki gawe enteng meto. Aja mat. Nek mumet cepet mati kowe mat. Nah, cepet mati. Fadakhala an-nabi wahdah wa akhadha al-khubza min Ummi Sulaim. Maka kemudian ketika Ummu Sulaim mau ngadon itu, adonannya diambil sama Kanjeng Nabi. Wa fattahu biyadihi asy-syarifah. Lalu sama Nabi kayak dipotel-potel gitu itunya apa? Adonannya itu ya dicuel-cuel sama Kanjeng Nabi. Tsumma sabbat alaihi Ummu Sulaim maraqqan min 'indiha. Lalu sama Ummu Sulaim adonannya dikasih air ya, dikasih air ya.
Falamma khallatahu da'a fihi bil barakah. Ketika Kanjeng Nabi akhirnya juga sambil ngadon, didoain dengan doa keberkahan. Apa kira-kira ndongane? Allahumma tarik lana mesti ya. Wong ndonga keberkahan, Allahumma Muhammad tarik lana mesti ya. Tarik lana. Faqala min Abi Thalhah ayyadkhula alaihi asyra. Maka kemudian Nabi memerintahkan kepada Abu Thalhah, orang yang di luar suruh masuk 10 dulu. Nah, 10 orang masuk. Fadakhalu wa akalu hatta syaba'u. 10 orang itu masuk sampai kenyang. Setelah kenyang kemudian keluar. Wa dakhala 'ashra ghairahum. Suruh masuk lagi 10 lagi, terus kayak gitu. Fa akalu hatta syaba'u, sampai kemudian kenyang. Semuanya itu totalnya ada ala hadhil hal hatta dakhala sab'una rajulan kanu rifqatan nabi, sampai semua totalnya ada 70 orang, yang semua 70 itu tadi nemeni Kanjeng Nabi. Fa'akalu jami'an wa kharaju wa ta'amu ala halihi, semuanya kenyang dan makanannya masih utuh. Kremet toh. Jenengane Pak Dodol intip laris carane gimana? Ora carane nggawe ke sih, nggawe semboyan, nggawe tagline. Mangan intip iki pokoke ora bakal entek tapi tetep wareg kok kowe. Sen tuku akeh ki mata apa? Dongane tetep Allahumma barik lana ta aku ya, dongane tetep nek kowe. Ya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang paling penting bagi kita itu minta sama Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Penulis buku ini mengatakan, la tangzur ila qillati ratibika. Kita ini jangan selalunya fokus sama sedikitnya gaji kita. Kita jangan fokus sama sedikitnya uang bulanan kita. Ya. Walakinna tahassasal barakata fihi. Yang paling penting adalah kita minta dikasih Allah keberkahan. Sak piro-pirone duit kuwi sing dijaluk adalah Allahumma barik lana. Njaluke berkah, Pak. Njaluke berkah. Ora peduli kuwi sithik, kuwi priye, pokoke njaluke berkah. Kenapa? Indama yamdi syahr wa laisa fi baitika marid. Kalau dalam 1 bulan uang kita memang sedikit, tapi dalam 1 bulan ternyata anggota keluarga kita nggak ada yang sakit, itu berarti uang kita diberkahi. Apa gunanya kita punya uang banyak tapi ternyata ada yang sakit dan sakitnya menghabiskan uang banyak juga? Berkah itu penting. Ya. Wa indama yamdi syahr wa la tastadina fahiyal barakah. Ternyata uang kita nggak banyak tapi dalam 1 bulan kita nggak ngutang, berarti itu jangan-jangan karena ada keberkahannya di situ. Wa indama tajidu auladaka haulataka yatasabaquna fi birrika fahiyal barakah. Ternyata kita punya anak banyak, uang kita juga, tapi uang kita sedikit. Tapi anak-anak kita yang banyak dengan uang sedikit itu, yatasabaq, semua berlomba-lomba untuk berbuat baik, untuk birrul walidain kepada kita, maka itu juga barokah. Wa indama tajitu zaujataka tas'a fi ridhaka fahiyal barakah. Uang kita enggak sedikit, tapi perilaku istri kita selalunya seolah-olah minta ridhonya kita. Pokoknya bejone duwite sithik tapi tetep nggak esuk sih tetep digaweke kopi. Bejone duwite sithik tapi tetep sih dikumbahke. Bejone duwite sithik tetep disetrikake, bejane duwite sithik tetep dijemurke. Itu kan istri yang minta ridhonya suami. Oke kan Pak Joni yo. Nah. Wa indama tajidina zaujaka yahnu alaiki fahiyal barakah. Duwite sithik tapi ternyata bojone sayang, suaminya sayang sama istrinya, meskipun bojone sih, meskipun uangnya sedikit, tapi ternyata suaminya sayang sama istrinya, itu juga berkah. Jadi yang paling penting itu adalah kita minta keberkahan, dan itu doanya Umar bin Khattab. Soalnya yang DWK fokusnya yang nominal, stres Pak. Memangnya punya uang banyak itu nggak stres? Stres. Wong aku ngelakoni.
Bingung juga duit panggopo kowe kan wedi ditekani wong pajak lah, wedi opo macem-macem Pak. Jadi yang penting itu bukan jumlah nominal, yang penting itu berkahnya. Karenanya Umar bin Khattab mengatakan begini, inilah as'alullah rizq. Saya itu kalau ndongo, kata Umar bin Khattab, nggak pernah minta rizki. Ya Allah tolong kasih saya rizki. Umar nggak pernah doa itu. Kenapa? Faqad farragha min qismatihi, karena Allah Subhanahu wa taala telah selesai sebelum kita lahir itu sudah selesai rezeki itu dibagi-bagi sama Allah Subhanahu wa taala. Selamat rezekine sakmene, Rois rezekine sakmene, kuwi saurunge dhewe lahir. Maka yang diminta sama Umar apa? Walakinni as'aluhul barokah fihi. Yang saya minta adalah keberkahannya. Ini dheweke nek masalah rizki mesti wis dibagi karo Gusti Allah. Cacing sing ning jero lemah be wis kei rezeki karo Gusti Allah. Enggak ada makhluk hidup kecuali pasti dijamin rizkinya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dijamin apa? Keberkahannya. Maka yang kita minta adalah Allahumma barik lana. Ya Allah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Abu Thalha ini sensitif sekali. Suatu ketika turun ayat ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak sempurna sebagai orang baik. Kebaikan itu enggak sempurna sampai kamu infakkan sesuatu yang paling kamu cintai, yang paling kamu sukai. Misal awamu sing kowe paling seneng karo apa sing mak duweni? Apa sing paling mak seneng pokoke kuwi kaya donyamu sing paling mak gegem nemen kuwi apa kuwi? Hah? Donyo. Harta benda. Oh, duwe tanah awakmu. Wis stop lah, ngeri ya. Nah, Abu Thalha iki mirip awakmu, Mat. Jadi Abu Thalha tuh kebunnya akeh po. Kebun kurma, tanahnya akeh po, tanah isine kurma. Nah, kata Abu Thalha, saya paling suka itu di antara kebun saya yang banyak itu adalah Bayruha. Dikasih nama Bayruha. Kebun kuwi iki ning ngarepe Masjid Nabawi. Pas kuwi. Nek zaman saiki pati larangnya nemena. Karena ning ngarep Masjid Nabawi kan tanah begitu ya, semakin di keramaian semakin harganya mahal. Kaya awamu ning Yosrejo ya berarti regane sakmono, nek ning Agus Salim, Jalan Agus Salim berarti kan regane siji, ning Hayam Muruk regane simane kan kuwi Mat. Ah mbok. Lah iki duwe kebun ning ngarepe Masjid Nabawi berarti kan regane larang ipo. Tapi ketika dengar ayat itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sempurna kebaikan sampai kita menginfakkan apa yang paling kita cintai. Abu Thalha datang kepada Kanjeng Nabi. Mengatakan kepada Kanjeng Nabi apa? Ya Rasulullah, inna ahabba amwali ilayya Bayruha. Harta yang paling aku cintai itu adalah Bayruha, kebun kurmaku ya Rasulullah. Fa innaha shadaqatun lillah. Karena itu saya mau nginfakin itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Awakmu rada mirip karo Abu Thalha, foto-foto duwe tanah. Awakmu sing wemu Pak infake ora? Oh ngesuk nek ora udan ngono to? Nah, cengkeh. Oh, wemu ki kok kuwi sing wemu luar biasa emang. Baik. Arju birraha wa dhakhraha indallah. Yang saya inginkan mudah-mudahan saya nanti punya pahala, punya tabungan ketika nanti di akhirat gitu. Fadhuha ya Rasulullah haitsu arakallah. Ini tolong aku titip ya. Faqala lahu Nabi bakhbakh dzaka malun rabihun. Katakan ya Nabi, wah luar biasa. Ini harta yang beruntung ini. Faqad sami'tu ma qulta, kata Kanjeng Nabi, saya sudah dengar apa yang kamu sampaikan. Fa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Kata Kanjeng Nabi, kuwi lemah kuwi, kebon kurma kuwi nek apa mak sedekahke, mending mak sedekahke ning aqrabin. Aqrabin ki apa? Sedulur-sedulur pedhet kowe. Nah, kok kuwi mata dibagi ning sedulur-sedulur pedhet. Terkadang ya teman-teman semuanya, kita itu kalau mau ngasih ke sedulur pedheke kaya rada sungkan.
Karena dewe ngerti apa nih? Ngerti sifatnya. Aduh, mosok kayak apa tak wekeh engko janu-janu. Apa maning biyen cilikane bareng, biyen pernah diketakin, biyen pernah tolanan layangan neker kalah kan cok sik dendam amat apa. Iri hati ya. Kuwi kon Kanjeng Nabi kon ngekehane ning sedulur-sedulur. Dan Abu Thalha anut karo Kanjeng Nabi ya. Faqala Abu Thalha af'alu ya Rasulullah. Faqassamaha Abu Thalha baina aqaribihi wa bani ammihi. Dibagi ring Kanjeng Nabi ke saudara-saudaranya karo ring ponaan-ponaane mat. Benar, ring ponaane. Ya. Abu Thalha itu meninggalnya karena juga sama mendengar ayat Al-Qur'an. Ada ayat Al-Qur'an yang berbunyi infiru khifafan wa thiqalan. Pergi berjuang, pergi berjihad, pergi berperang. Meski dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Tetap berjuang meskipun duit sithik mbuh kuwi duit akeh. Tetap berjuang mbuh kuwi dhewe senom, mbuh kuwi dhewe wis tuwa. Nah, ketika mendengar ayat itu, Abu Thalha tuh usianya udah tua sekali. Udah sepuh sekali. Maka Abu Thalha mengatakan kepada anaknya, faqala la ara rabbana illa istinfarana syubbanan wa syuyukhan. Ayat ini menunjukkan kepada kita harus perang, baik kita dalam keadaan masih muda maupun kita sudah sepuh. Ya bunayya jahizuni. Maka mengatakan kepada anak-anaknya, tolong persiapkan perlengkapan perang saya. Coba bayangkan, saking sepuhnya Abu Thalha itu sudah nggak bisa mempersiapkan peralatan perangnya sendiri, tapi tetap mau pergi perang. Kan ngomongnya sama anaknya, jahizuni, tolong siapkan. Apa jawaban anaknya? Faqalu lahu yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Faqad ghazauta ma'a Rasulillahi hatta mat. Dulu jenengan pernah ikut perang sama Kanjeng Nabi dan sekarang Kanjeng Nabi sudah meninggal. Wa ma'a Abi Bakrin hatta mat. Dulu jenengan juga ikut perang sama Abu Bakar, tapi sekarang Abu Bakar juga sudah meninggal. Wa ma'a Umar hatta mat. Dan jenengan pernah ikut juga perang sama Umar bin Khattab sampai Umar juga meninggal. Fada'na naghzu anka. Udahlah, sekarang jenengan duduk saja di rumah, gantian yang perang adalah kami yang muda-muda, kata anaknya. Apa kata Abu Thalha? Faqala la, enggak, saya enggak mau. Jahizuni, tetap ngotot, tolong persiapkan perlengkapan perang saya. Maka Pak Joni, mbuh kader kuwi nom, mbuh kader kuwi tuwa kon melu mukhoyam kabeh Pak Joni, ora urus pokoke Pak Joni, ayatnya kisah iki soalnya tetap mukhoyam Pak Joni, Pak Nur Hadi tetap kon melu mukhoyam, lemah tetap kon melu. Iya. Fakhoza. Maka kemudian anaknya nggak bisa nahan, tetap ikut perang. Ya, fakanat ghazwatu fil bahr. Tapi perjalanan perang itu melewati lautan. Famata. Dan beliau meninggal di tengah lautan. Falam yajidu lahu jaziratan yadfanunahu fiha illa ba'da sab'ati ayyam. Dan orang tidak menemukan daratan setelah beliau meninggal sampai 7 hari. Berarti pitung dino ning diwi ning kapal. Ora iso dimakamke, ora iso dikubur. Ya. Fadafanuhu fiha walam yataghayyar. Setelah 7 hari baru menemukan daratan, kemudian dimakamkan dan jasadnya masih utuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.